Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu berkumandang hari ini, menyentuh setiap hati kami, menggerakkan akal budi pikiran kami, dan memampukan kami untuk mengerjakannya di dalam ketaatan dan kerendahan hati. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi pulang dengan penuh sukacita. Karena Allah yang kami puji dan kami sembah, berbicara kepada kami masing-masing. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk merenungkannya, menggali kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau berbicara juga dalam kedalaman hati kami. Setiap kali kami membaca dan merenungkannya, biarlah kebenaran-Mu yang terus berbicara juga di dalam hati pikiran kami. Sertai kami semua, sertai hamba-Mu yang terbatas ini. Mampukanlah supaya dia boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Allah dalam anugerah Tuhan semata. Tuhan berbicara melaluinya. Dan kami serahkan sepenuhnya waktu ini. Kami menolak segala tipu muslihat kuasa si jahat yang berusaha mengganggu perhatian kami, merebut perhatian kami dengan berbagai cara dan berbagai rupa. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon kepadamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang buat kita semua yang baru pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injil Indonesia. Selamat berjumpa, selamat diberkati oleh Tuhan dalam ibadah ini. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah menikmati kemenangan melalui pergumulan. Saudara, doa saya kiranya hari ini Tuhan menolong kita untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita pulang dengan satu keyakinan dan kesadaran bahwa hanya Allah sajalah yang memampukan kita untuk bisa menikmati kemenangan sekalipun di dalam penderitaan. Bapak Ibu siap untuk merenungkan firman? Amin. Kayaknya lemes banget. Siap ya? Saudara, saya mulai dengan satu pernyataan atau pertanyaan. Pernahkah dalam hidup saudara mengalami situasi dari kondisi yang baik menjadi tidak baik? Dan dalam waktu yang singkat berubah menjadi situasi yang sangat buruk. From good to bad, even worse. Pernah nggak? Ada yang pernah merelate dengan pertanyaan ini? Adakah yang pernah mengalami masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang? Udah jatuh ketimpa tangga dengan catnya. Pernahkah Anda mengalaminya? Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalaminya? Wah, nggak ada pergumulan jemaat GT ini ya. Saya yakin kita semua pernah mengalaminya ya. Ada yang pernah mengalaminya ya? Saya pernah mengalaminya juga Bapak Ibu. Kadang dalam hidup kita memang bisa berubah dari situasi yang baik-baik saja, yang kita rencanakan dengan begitu matang, tiba-tiba seketika itu juga, tanpa kita sadari, dia berubah menjadi krisis. Dan gak lama setelah dia mengalami krisis, situasi berubah dari yang baik menjadi situasi krisis, segera begitu buruk kondisinya, bahkan makin mengerikan. Apa yang kita kerjakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sesuai yang kita harapkan. Apa yang kita sudah persiapkan ternyata kacau di tengah jalan. Saudara, ketika itu terjadi, maka hidup itu bukan hanya pahit, tapi menyakitkan dan sangat mengerikan, bukan? Kalau kita mau menangis, tidak ada lagi air mata yang bisa kita keluarkan.
Kalau kita mau berteriak mungkin tidak bisa lagi bersuara karena terlalu sakit dan begitu dalam luka yang kita alami karena situasi begitu cepat berubah ke dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan dan pikirkan. Kalau di dalam minggu yang lalu kita belajar ada namanya situasi terminal. Terminal situation, situasi yang tidak bisa kita rubah. Hari ini kita belajar tentang situasi yang berubah secara drastis tanpa kita rencanakan. Saudara, biasanya kalau kita menghadapi itu kita marah, kita kecewa, kita menangis. Kenapa? Karena semua pengharapan kita, semua kerja keras kita sudah dicurahkan di dalam situasi itu, betul nggak? Ada nggak yang pernah begitu? Tuhan, aku udah rencanakan ini bertahun-tahun, aku udah bangun ini, aku udah bikin contingency plan, plan A, plan B, plan C. Tapi semuanya tiba-tiba sirna dalam seketika. Selesai. Dan saat ini aku nggak punya apa-apa dan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dalam teks yang kita baca dan kita renungkan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya, karena sejak minggu lalu sudah dimasukkan dalam warta. Belum Pak? Nanti kita baca sama-sama. Tapi nggak bawa Alkitab Pak? Ada nanti tampilkan. Tapi males Pak, pulanglah. Untuk apa ada di sini kan begitu ya. Dalam teks yang kita renungkan hari ini ada kisah yang akan menantang kita Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menikmati kemenangan di dalam pergumulan itu. Kita terlepas bukan hanya dari situasi berat tetapi meraih kemenangan dalam situasi yang berat itu. Saudara, situasi dari teks yang kita akan renungkan berasal dari 2 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara, 8 ayat pertama dari teks itu, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dari pasal 3 ini, belum, sabar. Itu bicara tentang ada 3 raja. Raja Yehuda, Raja Israel, dan Raja Edom bergabung menjadi satu koalisi. Mungkin koalisi Israel maju. Ini bukan mau pemilu, ini menghadapi kesulitan. Kenapa? Karena ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang peternak yang bernama Mesa, yaitu Raja Moab, yang memberontak kepada Raja Israel, yaitu Yoram. Moab biasanya setiap tahun bayar upeti 100.000 anak domba dikirim setiap tahun, sekaligus 100.000 bulu domba jantan itu dikirim ke Israel. Tapi kemudian di bawah pimpinan Mesa, mereka mengatakan enough is enough. Aku nggak mau lagi kirim upeti. Lu mau apa? Kepada Raja Israel. Mereka nggak mau bayar pajak lagi. Maka Raja Yoram kirim pesan kepada Raja Yehuda, Yosafat, dan Raja Edom. Bro, tolongin saya. Kudamu kudaku, pasukanmu pasukanmu. Mari kita hantam itu Raja Moab. Karena dia telah memberontak. Dan mereka berkumpul 3 raja ini, kemudian bersama-sama memerangi Raja Moab ini. Dalam perjalanannya, nah inilah yang menjadi krisis. Dalam perjalanannya menuju medan perang, terjadilah situasi yang bukan hanya buruk, dari yang baik berubah menjadi ada pemberontakan. Maka harus ada perang. Situasi perang itu kemudian meningkat eskalasinya menjadi situasi krisis yang menegangkan. Saudara, mari kita baca ayat yang ke-4 terlebih dahulu sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mesa, Raja Moab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel.
Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya, ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui. Jadi majulah mereka menghadapi situasi perang ini. Tetapi eskalasinya berubah. Ayat yang ke-9, sama-sama. Maka berjalanlah dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, mereka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Saudara, setelah 7 hari perjalanan mereka parade untuk menyerang Edom, Moab, maka situasinya berubah. Persediaan air mereka mulai menipis. Sementara di lokasi di mana mereka tiba itu, karena mereka harus berjalan berkeliling untuk menyerang, tidak ada air. Situasi juga dalam situasi kekeringan. Sehingga bukan hanya kehabisan air, semua pasukan, semua hewan pengangkut barang, rombongan dari 3 kerajaan itu tidak bisa minum. Tidak ada air. Anda bisa melihat situasinya, dari situasi yang baik, Israel menerima upeti tiap tahun, berubah menjadi kondisi yang tidak baik, di mana ada pemberontakan. Mereka menaikkan menjadi peperangan, peperangan belum selesai, sudah ada kekeringan, sehingga tiada air. Hanya dalam 7 hari, situasi yang baik berubah menjadi buruk, dan sekarang mengalami krisis yang begitu dalam. Jangan lupa, mereka saat itu sedang dalam mode perang. Dalam darurat perang dengan Moab. Dan sudah memiliki satu pergumulan. Apa itu? Kesulitan dengan Moab. Moab ini bukan sembarangan. Moab kerajaannya juga tangguh. Sehingga Yoram sendiri merasa tidak mungkin bisa menghadapinya dengan kerajaan Israel sendiri. Padahal Israel terdiri dari 10 suku Israel. Saudara, dalam perjalanan menghadapi Moab itu muncul satu pergumulan lagi. Kekeringan. Dan ini situasi yang sangat menentukan. Mereka bisa maju atau tidak, mereka bisa menang atau tidak, atau bahkan mereka bisa bertahan hidup enggak setelah 7 hari perjalanan ini. Dan dengan segera masalah mereka enggak lagi satu. Masalah mereka sekarang 2. Pergumulan bukan hanya datang dari luar, tetapi sekarang pergumulan ada di dalam kehidupan mereka. Kalau ini dibiarkan, moral prajurit akan turun. Boro-boro mau berperang. Ya, prajurit mau nafas melangkah saja sudah berat. Saudara, mengapa ya? Karena air adalah sesuatu yang sangat penting, bukan? Kita bisa tidak makan 7 hari, 40 hari, 40 malam. Masa Pak? Yesus kan puasa. Tapi Yesus minum kan? Karena ditulis di situ, maka laparlah Yesus, tidak haus kan? Saudara, kita bisa bertahan, tidak makan berhari-hari. Tapi kita tidak mampu bertahan tanpa air. Even hanya 2 hari. Air adalah sesuatu yang sangat penting untuk kelanjutan kehidupan. Dan air menentukan kemampuan seluruh pasukan dan semua pendukungnya termasuk ternak-ternaknya untuk bisa melakukan peperangan. Kita perlu stamina yang full dan prima. Tetapi mereka menghadapi kekeringan. Saudara, sampai di sini kita coba melihat apa sebenarnya makna spiritual situasi kekeringan itu. Tentu kita saat ini tidak sedang kekurangan air. Karena saya yakin tidak ada yang di rumahnya kemudian oleh perusahaan air minum Jepang diputus karena nggak bayar. Bukan itu. Tetapi kita juga seringkali mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita.
tidak ada air. Apapun definisi kita tentang kekeringan. Tapi situasi dari yang baik berubah menjadi buruk, tapi kemudian menjadi lebih menderita dan krisis, kita bisa alami itu. Saudara, mari kita lihat air itu bicara tentang apa. Saya memberi dua pengertian. Yang pertama secara figuratif. Air itu secara figuratif bicara bukan hanya tentang berkat Allah dan penyegaran rohani, tetapi air juga bicara tentang kebutuhan spiritual kita. Dalam Alkitab, air juga secara figuratif digambarkan berbicara mengenai kehidupan. Roh Kudus juga, Allah sendiri disebut juga sumber air hidup. Dia memberikan hidup. Maka ketiadaan air itu lambang ketiadaan hidup. Tiada air, tiada berkat Allah. Tiada berkat Allah, tiada perkenanan Allah. Tapi secara literal, air juga bicara mengenai kebutuhan yang nggak bisa ditawar. Walaupun kita butuhnya air tawar. Itu tidak bisa ditawar oleh fisik kita. Tiada air, tiada kehidupan. Nah, Raja Yoram mengatakan kalimat yang sangat penting untuk kita bisa perhatikan. Coba kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahkannya begini. Dia berkata, Yoram berkata, celakalah kita. Seru Raja Yoram. Kenapa celaka? Karena Tuhan telah merencanakan untuk menyerahkan kita bertiga kepada Raja Moab. Lihat pendapat Yoram. Atau dengan kata lain Yoram mengatakan, ini Tuhan ngerjain kita nih. Supaya kita jatuh ke tangan Raja Moab. Atau dengan kata lain, jika ini bukan dari Tuhan, bukankah Tuhan mengendalikan air dan hujan? Entah dari awan, dari atas airnya atau dari bawah. Loh, memang ada air dari bawah, Pak? Dalam kitab Kejadian kita belajar, hujan belum ada pada waktu itu, tapi air itu datang dari bawah, naik ke atas, namanya embun. Karena hujan belum dikenal sampai zaman Nabi Nuh. 120 tahun sesudah Nuh mendapat firman untuk membangun bahtera, baru orang tahu apa itu namanya hujan. Jadi kalau kita kembali ke masa lalu, tanya, tahu hujan enggak? Apa itu? Karena enggak tahu, karena yang mereka tahu air itu datang dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. 120 tahun orang bergumul untuk ngerti apa yang sedang dikerjakan oleh Nuh. Saudara, Yoram berkata, kalau ini bukan Tuhan yang buat, bukankah dia yang mengendalikan semua air dari atas maupun dari bawah? Lalu mengapa dia diam saja ketika umatnya tengah berhadapan dengan musuh Allah? Kalimatnya. Saudara, coba perhatikan kalimat Yoram ini. Ini bukan hanya satu kali, nanti kita lihat muncul lagi kalimatnya. Even sesudah mendengar firman Allah. Dia berkata, Tuhan telah merencanakan. Apakah betul demikian? Hanya karena situasi kita yang berubah dari baik menjadi buruk dan berubah menjadi krisis, membuat kita menderita, lalu kita berkata, Tuhan yang merencanakan. Apakah demikian? Memang air hujan ada dalam kendali Allah. Tapi sekalipun dalam kendali Allah, dalam situasi yang mereka hadapi, belum tentu Tuhan yang merencanakan membuat mereka untuk dikalahkan oleh Raja Moab, bukan? Mengapa Yoram muncul pada konklusi kesimpulan demikian? Dan berkata jahat kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan telah merencanakan untuk membuat kita jatuh. Saudara, banyak orang Kristen juga seperti Yoram masa kini. Yoram masa kini seperti apa? Saat situasi kekeringan, kesulitan, saat situasi kita berada dalam situasi yang sangat buruk, apa yang biasa kita pikir? Apa yang biasa kita lakukan? Apa yang biasa kita ucapkan? Baik dalam mulut kita atau dalam hati dan pikiran kita. Mungkin kita nggak mengatakan seperti Yoram mengatakannya. Mungkin kita cuma berpikir dalam hati kita. Jangan-jangan Tuhan biarkan saya susah nih. Jangan-jangan ini dikerjain oleh Tuhan nih. Saudara, apakah kita mengatakannya secara terbuka atau tidak? Dan memikirkannya secara tersembunyi tanpa diketahui orang? Allah
mengetahuinya. Betul? Dan ketika kita mengatakan itu, tanpa ada pengetahuan yang jelas dari semua yang kita katakan, kita sedang berdosa kepada Tuhan, bukan? Dan mengapa Yoram mengatakan demikian? Yoram tidak memiliki relasi yang baik dengan Allah. Coba perhatikan, Raja Yehuda yang mendengar kalimat itu. Kan kalimatnya tadi, dia jelas-jelas mengatakan apa? Celakalah kita. Untung Yosafat tidak ada di zaman sekarang ini. Kalau dia ada di zaman sekarang ini, mungkin dia akan berkata, kita, lu aja kali. Kata kita diulang berkali-kali di sana. Seolah-olah dia mewakili seluruh raja itu. Atau paling tidak dia mewakili Yosafat. Coba perhatikan kalimat dari Yosafat. Sama-sama kita baca. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Saudara bisa melihat perbedaannya? Raja Israel dan Raja Yehuda, satu berkata, celaka, kita dikerjain Tuhan. Kita mau diberikan kepada musuh kita. Yosafat berkata apa? Mengapa kita nggak tanya sama Tuhan dulu, apakah yang kau katakan itu benar? Beda sekali bukan? Dia berkata, tidak adakah hamba Allah di sini yang bisa kita tanya tentang apa yang sedang kita hadapi secara khusus ini? Situasi peperangan ini berubah menjadi ketiadaan air, menyebabkan kita menjadi banyak kesulitan. Tidak adakah nabi yang bisa kita tanya supaya kita makin mengerti situasi khusus yang sedang kita alami ini? Siapakah yang bisa memberikan kejelasan kepada kita selain daripada Allah melalui nabinya? Yosafat berkata begitu kepada Yoram. Maka tadi saya katakan, kita, lu aja yang berpikir begitu, gua mah enggak. Saudara, dalam ayat 11 dia secara langsung mengatakan, aku tidak mau menyalahkan Tuhan seperti kau, Yoram. Aku ingin mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya yang Tuhan mau katakan sehingga kita mengalami situasi ini, situasi yang khusus. Maka kita perlu kejelasan dari Allah. Aku perlu suara kenabian itu. Oh, saudara, kalau kita menghadapi situasi itu, apa yang kita pikir? Apakah kita berkata seperti Yoram berkata, Yosafat berkata, aduh Tuhan gak sayang sama gue deh. Baru kemarin aku sulit jatuh, sekarang udah sakit lagi. Yang benar aja Tuhan, kok teganya sih? Saudara, atau kita berkata seperti Yosafat berkata, apakah tidak ada Allah yang berbicara kepada nabinya sehingga aku bisa bertanya kepada dia? Dia ingin cari tahu. Saudara, maka hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hati-hati dengan sahabat yang ada di sekitar kita. Carilah orang yang bisa menolongmu untuk mencari tahu apa yang sedang Tuhan mau lakukan melalui situasimu yang sedang engkau alami. Jangan dengarkan orang yang ada di sekelilingmu yang selalu berusaha mencari pribadi atau sesuatu yang bisa disalahkan. Seolah-olah selalu hanya salahnya Tuhan, bukan salah kita. Saudara, jawaban dari Yosafat menolong kita untuk bisa mengerti. Waspada, orang yang menjadi teman sekutu kita bisa menolong kita. Apakah makin dekat sama Tuhan atau makin meninggalkan Tuhan? Baik-baik pilih teman. Jangan cari Yoram masa kini. Tapi teman saya nggak Yoram Pak namanya, terserah. Kelakuannya kalau kayak Yoram, jangan temenin, kan begitu ya. Saudara, apa jawaban daripada hambanya itu? Mereka berkata, oh ada di sini.
namanya Elisa bin Safat, yang dulu hambanya Elia. Sudah perhatikan kalimat ini. Waktu dikatakan ada Elisa namanya. Oh, iya, aku pernah dengar itu. Lihat ya, Yosafat langsung ngerti. Benar katanya. Tuhan bicara melalui dia. Seperti Tuhan bicara melalui tuannya. Waktu dulu Elia. Oke, sekarang let's go. Cari Tuhan melalui nabinya. Cari Yosafat kalau mau punya teman. Jadi kalau nanti mau berteman, kenalan, baca ayat ini. You mau gak jadi Yosafat buat saya? Ketika aku dapat kesulitan, dorong aku untuk mencari Tuhan melalui gereja. Melalui firman Allah. Kalau dia bilang, masa kalau kau ada masalah, aku bawa firman Tuhan? Enggak lah. Oke, don't friend with me. Nah, anak masa kini kan bikin itu kan, circle-nya kan. Ada circle kan di Instagram, ada namanya apa? Close friend. Ada namanya, ada 2 akun kan? Satu untuk jalan-jalan, satu untuk umum, satu untuk orang paling dekat. Dan saya tahu makin usia kita tua, makin sedikit teman kita. Ya. Ada satu lagu dari Alan Jackson, penyanyi country yang terkenal itu. Baru 2022 dia rilis sebuah lagu. The older I get, the smaller friend I have. Dia katakan dalam liriknya. Aku gak peduli lagi dengan pertemanan seperti aku masa muda. Karena semakin kecil lingkaran temanku, semakin fokus aku menyembah Tuhan. Keren kan? Nah, kalau kita senang punya banyak teman, tapi teman kita tidak ada satupun yang membawa kita kepada Tuhan, berhentilah jadi teman-teman itu. Yosafat jadi Yosafat untuk Yoram. Maka Yoram cari Tuhan. Amin. Nah, kita semua yang hadir di sini siap jadi Yosafat ya. Amin. Nanti datang ke Kaisa. Tidak adakah gereja di sini yang bisa engkau cari untuk Tuhan? Ayo kita cari Tuhan ke gereja. Wah. Sampai rumah katakan, Tuhan, hari ini aku mau jadi Yosafat buat Yoram. Karena dia malas ke gereja. Dan mereka pergi menemui Elisa. Kenapa? Mereka membutuhkan kejelasan spiritual dari situasi fisikal yang mereka hadapi, ketiadaan air. Mereka pergi untuk mencari. Mengapa demikian ya? Karena Yosafat berkeyakinan sederhana. Dia punya keyakinan begini, apa yang terjadi secara fisik dalam situasi khusus yang mereka hadapi itu adalah sesuatu yang berelasi, berhubungan dengan situasi spiritualnya. Maka perlu kejelasan. Saudara, apa yang kita alami secara fisikal ini, itu nggak bisa lepas dari kehidupan spiritual kita. Dan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru menjelaskan itu semua. Saudara lihat, ketika seorang wanita yang pendarahan bertahun-tahun, apa yang Tuhan katakan kepadanya? Tuhan tidak address masalah sakitnya sehingga dia sembuh. Tuhan address apa? Masalah yang paling utama dari dia. Besar imanmu. Iman yang diberesin spiritualnya. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkanmu. Keren kan? Kalau memang Tuhan tahu masalah fisiknya tidak ada hubungan dengan relasi spiritual, kenapa Tuhan mengatakan demikian? Hati-hati hari ini kalau kita mengalami kekeringan. Kalau kita mengalami situasi yang dari baik, berubah menjadi buruk, dan kemudian masuk dalam penderitaan yang tidak kita pernah bayangkan sebelumnya. Cek, tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa artinya ini? Apa yang sedang kau mau kerjakan? Tanya secara spiritual. Karena apa yang terjadi secara fisik, itu seringkali berelasi dengan kehidupan spiritual. Tapi hati-hati juga, jangan segala sesuatu dihubungkan dengan spiritual. Nanti Bapak Ibu kesandung di sana jatuh tertungkup kan, pap. Tuhan, apakah artinya ini? Anda nggak hati-hati. Jangan semuanya dihubungkan dengan masalah spiritual. Kan gitu ya.
Tiba-tiba Anda mesan di restoran Chinese, lama. Anda udah kelaparan sampai sakit mah. Tuhan, apakah artinya ini? Antri. Maksud saya, jangan juga kayak para murid dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang punya konsep dualisme. Waktu melihat orang buta dari lahir, dia berkata apa? Salah siapakah dia buta dari lahir? Salah dia kah? Salah bapaknya kah? Mamanya kah? Neneknya kah? Opungnya kah? Tulangnya kah? Tuhan bilang siapa? Jangan semua kau hubungkan dengan masalah dosa. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui dia. Maka dicelikkan matanya, Tuhan dimuliakan. Amin. Enggak semua selalu berelasi dengan spiritual. Tetapi seringkali perlu kita tanya, perlu kita cek. Dan tidak ada salahnya bertanya kepada Allah seperti Yosafat, bukan? So, saudara, situasi realitas fisikal pada saat itu sama-sama berat. Pertama, Moab. Kedua, tidak ada air. Maka mereka membutuhkan spiritual clarification. Klarifikasi secara spiritual. Dan itu hanya didapat. Bukan dari Yoram. Bukan juga dari Yosafat, sekalipun rohaninya beres. Tapi dari firman Allah. Dan melalui hamba Allah. So, saudara, kalau Anda berada dalam situasi yang kering, apapun definisi Anda saat ini tentang situasi yang kering itu. Apapun masalah yang Anda sedang hadapi saat ini. Mungkin Anda sedang mencucurkan air mata hari ini. Apapun pertempuran Anda. Apapun Moab Anda hari ini. Apapun tantangan yang sedang Anda alami. Masalah yang baru saja Anda alami atau sudah lama Anda alami. Dan sedang masuk dalam masalah yang baru. Itu tanda Anda membutuhkan kejelasan spiritual. Anda membutuhkan prophetic word. Anda membutuhkan suara kenabian. Anda membutuhkan firman Allah, maka jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi untuk pergi leisure supaya menghilangkan, melupakan permasalahan. Istilah orang masa kini, healing. Anda bukan hanya healing, sekalipun Anda keliling-keliling. Yang ada, Anda hilang. Cari firman Allah, cari kebenarannya. Singkat cerita, ayat yang ke-13. Tibalah mereka sampai di rumah Elisa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa? Begitu dikasih tahu sama Yosafat untuk tanya firman Tuhan, yang maju Yoram lagi. Udah nggak punya relasi spiritual, ada masalah yang disalahin Tuhan. Begitu dikasih solusi, seolah-olah dia yang punya solusi. Dia yang maju di depan. Selalu mau ngambil kredit. Ada nggak teman seperti itu? Punya teman gitu ya? Giliran berhasil, dia namanya yang terkenal. Padahal kita yang capek loh. Yang kerja gua, yang capek gua, dia yang dipuji. Yosafat slow. Oke. Karena relasinya beres. Kalau dalam seorang pelayan ya, kalau pelayan merasa, aku udah capek-capek tapi dia yang dapat kredit, udahlah aku berhenti aja. Belajar dari Yosafat. Yosafat enggak merasa sedih, enggak merasa tersalib, enggak merasa ditikung. Dia katakan, as long as God been glorified, it is good for me. Karena kalau kita melayani, bukan kerajaan kita yang sedang kita bangun, bukan? Tapi kerajaan Allah. Kalau Tuhan dimuliakan, gak apa-apa. Siapapun dapat kredit, it's okay. Karena pada ujungnya, soli Deo gloria. Amin? Gak apa-apa, it's okay. Tapi menarik, ketika Yoram datang, lagi-lagi ditolak oleh Elisa. Elisa menolak bertemu 3 raja ini. Garis bawahi, Elisa menyampaikan sesuatu kepada Raja Yoram. Kenapa lu minta tolong sama gua? Saya pakai bahasa milenial ya. Bapak Ibu jangan marah, kok pendeta ngomong begitu. Jangan ya. Ini anak muda kita perlu didengarkan ini. Kenapa kau datang ke sini? Pergi sono.
sama nabi-nabi yang dipelihara oleh bapak mamamu tuh. Keras ya. Kalau kita baca biasa aja kan. Keras kalimatnya Bapak Ibu. Atau kalau saya mau ledekin, Cie datang ke sini, Cie. Nabi di rumah banyak. Ngapa ke sini lu? Apa kata Yoram? No. Tidak. Kenapa ya Elisa berkata begitu? Mari kita kembali ke ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yoram, anak Ahab, menjadi ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikannya. Ayat yang ketiga. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Saudara, kalau teksnya mengatakan ia menjauhkan memang tugu berhala Baal yang didirikan bapak dan mamanya. Siapa bapaknya? Ahab. Siapa ibunya? Isabel. Ngelihat ibu itu sebel aja bawaannya. Jadi kalau ada teman begitu ya, aduh kalau ngelihat dia sebel saya kayak Isabel. Ya. Atau Isabel. Terserah Anda mau baca bagaimana, namanya pokoknya Isabel. Orang Batak, versi Batak dia bilang Isabel. Karena selalu ditekan. Ahab dan Isabel adalah orang tua dari Yoram. Kerjaannya, kesukaannya membunuh nabi-nabi Tuhan. Memelihara nabi Baal, nabi palsu. Itu kesukaannya. Dan mamanya Yoram ini adalah ketua dari organisasi yang namanya Istitingna. Yang anggotanya salah satunya adalah Ahab. Apa Istitingna? Ikatan Suami Takut Istri tingkat nasional. Karena Ahab takut sama istri. Ya. Udah tingkat nasional itu. Udah setara kerajaan Israel. Ibu Yoram itu mengancam Elia. Dan menjadikan Elia yang adalah ayah rohani Elisa dan guru spiritualnya, seorang nabi itu menjadi target operasi. Dia masuk dalam daftar pencarian orang oleh Isabel. Maka tidak heran komentar dari Yoram ketika menghadapi situasi kekeringan itu. Apa yang pertama dia pikirkan? Bukan Tuhan. Persis like father, like son. Bapaknya juga gitu. Begitu nggak dapat kebun, merang-merang, aku mau kebun itu. Dia ngomong ke istrinya. Persis. Ini pasti Tuhan nih yang kerjain kita. Dia memang membuang, menjauhkan tugu berhala, tapi tidak menghancurkannya. Saudara, dengan kata lain, Elisa mengatakan ayat 13 tadi, dengan kalimat, pergi sana, kenapa engkau tidak minta tolong sama nabi yang sudah dibesarkan, dirawat, dan disembah oleh ayah dan ibumu? Atau dengan kalimat, kau sama bapak mamamu, gak ada otak kau. Kau jahat. Kau tidak cinta Tuhan. Apa yang terjadi? Jawabannya menarik. Coba perhatikan. Tidak. Sebab, kalimat ini diulang lagi. Tadi dia paksain ke Yosafat yang punya relasi baik dengan Tuhan. Sekarang dia paksakan ke Nabi. Ini orang ini tidak berhenti mempengaruhi orang lain untuk menjauh dari Tuhan, bukan? Tidak, sebab Tuhanlah yang merencanakan untuk menyerahkan kami bertiga kepada Raja Moab. Maka sudah benar aku datang sama kamu, bukan kepada Nabi Baal. Kenapa? Kalau bicara tentang Allah yang merencanakan untuk menjatuhkan kami itu, kami hanya datang kepadamu dong. Karena kau menyembah Allah yang merencanakan menjatuhkan kami itu. Coba lihat kalimatnya.
Dengan kata lain, dia berkata, aku nggak salah kok, kamu yang salah. Jangan lupa Yoram sedang berada dalam situasi krisis yang berubah menjadi begitu cepat, menjadi kesulitan yang begitu dalam. Ini bukan hanya membuat dia bisa kalah, tapi malunya luar biasa. Udah jalan jauh, parade 3 raja lagi. Belum sempat berperang udah kalah, gara-gara nggak ada air. Ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan sendirian. Ada masalah yang tidak bisa dia lakukan, tidak bisa dia dapat cari jalan keluarnya, selain menyalahkan Tuhan. Ketika dia tahu ada solusi yang bisa didapat dari Allah, maka dia tidak canggung untuk mendadak rohani. Dia tiba-tiba menjadi spiritual darurat. Dia tiba-tiba menjadi seorang penyembah Allah, datang kepada hamba Allah dalam situasi emergensi dan berkata, Nabi Tuhan Allah yang maha tinggi, bisakah engkau membantu kami dengan firman Allah dengan situasi yang kami hadapi? Saya menyebutnya, orang demikian adalah emergency worshiper Christianity. Saudara ada yang punya teman begitu? Atau jangan ada di antara kita begitu? Maksudnya apa itu Pak? Emergency worshiper Christianity. Kekristenan yang hanya muncul penyembahannya ketika situasi emergensi. Dan itu pun kalau tidak ada lagi jalan keluar yang terakhir. Karena situasinya udah nggak bisa dia rubah. Dia udah nggak tahu bagaimana. Kalau dia nggak segera selesaikan, dia malu, dia kalah. Dia kehilangan banyak keuntungan. Dia nggak peduli sama firman Tuhan. Dia nggak menyembah Tuhan, dia nggak datang ke bait suci, dia tidak peduli sama nabi Tuhan. Orang ada pun dibunuhin sama bapak mamanya. Tapi tiba-tiba sekarang dia dengan lemah lembut datang kepada nabi Allah yang dulu dikejar oleh bapak mamanya mau dibunuh. Dia tiba-tiba menjadi seorang penyembah yang kelihatannya rohani banget. Nah ini hamba Tuhan sering ketipu yang begini-begini nih. Emergency worshiper Christianity. Tidak ada dalam kamus Kristen seperti ini. Tetapi ada enggak? Ada. Elisa mengusirnya dengan berkata, engkau hanya mau memperalat firman Tuhan bukan? Itu hanya untuk kepentinganmu sendiri bukan? Berhentilah memperalat Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Carilah Tuhan, bukan hanya saat engkau butuh. Carilah Tuhan, bukan hanya karena situasinya nggak bisa kamu ubah. Cari Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, baik susah maupun senang. Setialah sama Tuhan. Jangan gitu dong. Kau pikir aku nggak tahu? Kata Elisa. Pergi sana sama nabi bapak mamamu. Kau sama jahatnya dengan nabi bapak mamamu. Saudara, jangan lupakan. Tuhan itu bukan pengharapan terakhir kita. Tapi Tuhan itu satu-satunya pengharapan kita. Amin. Tuhan bukan pengharapan terakhir kita. Tuhan itu adalah satu-satunya pengharapan kita. Maka jangan cari kemana-mana, lalu kemudian gak berhasil baru cari Tuhan. Persis kayak orang mendadak spiritual. Nah nanti banyak nih, udah mau dekat-dekat Natal banyak yang mendadak spiritual. Dekat-dekat Paskah, pengakuan dosa. Kenapa kau Natal akhir tahun ke gereja? Mau mengaku dosaku supaya tahun depan agak ringan hidupku. Wih, biar bisa ada deposit dosa lagi ya. Saya bercanda begitu. Saudara, yang saya maksud apa ya? Saudara, ada dalam Alkitab situasi seperti itu. Maka hari ini kita belajar bukan supaya kita melakukan hal itu, tetapi supaya kita tidak jatuh kepada perilaku seperti itu, bukan? Allah bukan jalan terakhir dalam hidup kita, tapi Allah itu satu-satunya jalan dalam hidup kita. Amin. Maka cari Tuhan, Bapak Ibu. Setia sama Tuhan dalam suka maupun duka. Amin. Tapi perhatikan jawaban dari Elisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta Allah yang hidup.
Elisa bilang, aku beda samamu ya. Kau hanya datang waktu emergensi. Aku adalah pelayan Allah. Aku hidup dengan Allah. Dan kalau bukan karena Yosafat, aku jijik melihat kamu. Itu bahasa sekarang ya, najis deh. Masa kini begitu ya. Aku nggak mau, bahkan kalau lihat terjemahan King James Version diterjemahkan, I don't want to see you or hear you. Aku nggak mau melihatmu apalagi mendengar kamu. Kalau nggak karena Yosafat. Makin kuat ya, cari teman Yosafat ya. Dan jadilah Yosafat masa kini untuk teman kita. Karena dengan kita, Tuhan berkenan kepada orang yang berdosa. Suami-suami atau istri yang belum pasangannya percaya, jadilah Yosafat buat pasangannya. Cintailah Tuhan dengan segenap hati, sehingga pasangan yang belum percaya dapat menerima firman Allah. Karena siapa? Karena aku melihat iman dari pasangannya, sehingga pasangannya dikuduskan oleh firman Allah. Amin. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Saudara, apakah dapat Anda lihat dampak seorang percaya itu kepada lingkungannya, kepada orang yang belum percaya? Dampak Yosafat terhadap Yoram? Semua penafsir mengatakan, kenapa sih Yosafat berteman sama Yoram? Karena Yosafat ingin supaya Yoram mengalami apa yang Yosafat alami. Oke, kalau gitu kata Elisa, dia minta satu apa? Jemputlah bagiku seorang. Kadang-kadang solusi Tuhan aneh ya. Nggak ada air, yang dicari apa? Kecapi. Ini kecapi bukan buah ya. Anak masa kini tahu nggak sih buah kecapi? Tahu ya. Kecapi itu semacam ukulele atau gitar ya. Dia katakan, carikan pemain musik. Untuk apa ya? Ya masa untuk konser dangdut? Untuk menyembah Tuhan. Untuk worship. Untuk beribadah. Untuk memuji Tuhan. Kenapa? Kenapa perlu pujian? Kenapa perlu alat musik itu, Elisa? Kita butuh air, bukan kecapi. Iya, panggil pemain kecapi ke sini. Kenapa? Karena yang engkau butuhkan dalam situasi fisikalmu adalah suara spiritual, suara kenabian, prophetic word. Dan itu datang dari firman Allah. Firman Allah hanya disampaikan pada konteks itu, hanya diberikan pada saat itu. Kalau ada atmosfer penyembahan dari hamba-hambanya. Saudara-saudara, tentu kita semua tahu, pujian dengan alat musik dalam ibadah bukan hanya sebagai pelengkap puji-pujian. Bukan hanya pendahulu untuk firman Tuhan, tetapi untuk menciptakan atmosfer di dalam kehidupan umat. Dalam penyembahan itu, Allah kemudian berbicara. Karena dikatakan, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Terjemahan yang lain, maka tangan Allah turun atas Elisa. Tuhan tidak berbicara dan tidak mengatakan firman-Nya kepada Elisa sampai atmosfer puji-pujian dan penyembahan itu, situasi itu betul tercipta. Walaupun Tuhan bisa bicara kapan saja, di mana saja, ada atau tidak ada pujian, betul? Tapi kali itu Tuhan berkata, make worship atmosphere. Supaya apa? Supaya jadi kesaksian buat Yoram. Supaya jadi puji-pujian buat Yosafat dan makin diteguhkan. Supaya semua orang, para prajurit tahu bahwa Allah sedang berbicara hari ini. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan? Saya kalau dari sini seringkali memperhatikan. Cuma 200 orang, masih sedikit, bisa diperhatikan satu-satu. Waktu dengar firman Tuhan gini. Ada yang tulis-tulis. Jangan senang dulu, belum tentu dia tulis khotbah itu. Mungkin kirim pesan ke sebelahnya. Ada yang main handphone, main sketcher. Ada yang main Mobile Legend. Ada yang main TikTok. Ada loh. Ada. Waktu khotbah. Nah makanya saya sering duduk di belakang tuh. Hati-hati.
Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi semua orang baik dan yang jahat. Kalau lihat ada pendeta di belakang, matanya gini. Oh, berarti Bapak nggak dengerin firman? Dengerin dong. Tapi lihat, siapa yang main TikTok? Ada yang main TikTok loh, waktu khotbah. Lucu ya? Mungkin dia mau bikin TikTok rohani. Apa yang kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan? Maka ketika puji-pujian dinaikkan, mari buat atmosfer itu betul-betul siap untuk mendengar firman. Karena Allah akan berbicara. Jangan jauh-jauh datang dari Saitama, Kanagawa, Tokyo. Tapi datang ke tempat ini tidak serius beribadah. Sembah Dia dalam atmosfer di mana Allah, Tuhan, aku siap mendengar firman-Mu. Itulah yang dikerjakan oleh Elisa. Dia katakan, panggil pemain kecapi. Biar ada atmosfer pujian penyembahan. Karena tanpa itu Allah tidak mau bicara. Dan nyatanya ketika pemetik kecapi itu bermain, 1 kunci, 2 kunci, 1 pujian, 2 pujian, tangan Allah melingkupi dia. Dan firman Allah berbicara. Jika ingin mendapat suara Tuhan, jangan hanya tunggu khotbah. Pujilah Tuhan di dalam ibadah, sehingga engkau siap mendengarkan firman Allah. Amin. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-16. Apa katanya? Kemudian, berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini, masih belum ada solusinya. Tadi kecapi. Sekarang, suruh bikin selokan. Parit. Kata parit itu bukan got, tapi sungai kecil. Brooks, sungai kecil. Yang dalam dan lebar. Mereka diminta untuk membuat parit. Jangan lupa, orang-orang yang diminta membuat parit adalah orang-orang yang sudah lelah 7 hari perjalanan, tidak ada air, kekeringan, persediaan air terbatas. Dan musuh di depan menantikan untuk perang. Sewaktu-waktu bisa menyerang. Tiba-tiba Tuhan katakan, kerahkan pasukan, gali tanah, parit, di sepanjang lembah. Bukan di atas gunung kan? Di lembah. Saudara, apa gunanya bikin parit di lembah kalau di atas gunung tidak ada air? Dari mana Bapak tahu? Coba perhatikan. Ayat 17. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Loh, berarti tidak mungkin ada air dari atas. Kalau tidak ada air dari atas, maka tidak ada air mengalir dari gunung sampai ke lembah. Lalu air datang dari mana, Pak Bro? Terus apa gunanya kita bikin parit? Parit untuk menampung air bukan? Pada saat itu, ketika Tuhan berkata, lakukan sesuatu yang tidak bisa kita mengerti. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya untuk menjadi solusi dari semua kesulitan yang baik, buruk, krisis itu, kelihatannya tidak normal, aneh. Perhatikan saja. Kalau memang tidak ada angin dan tidak hujan, ngapain bikin parit? Di lembah pula. Sumber air di lembah itu datang dari atas, bukan datang dari bawah. Dan lagi pula bagaimana semua orang membangun parit, kan waktu kerja keringetan, capek, butuh minum kan? Semakin banyak beraktivitas, semakin banyak air dibutuhkan, betul? Kan makin gak masuk akal. Apa mampu? Nanti kalau lagi bikin parit tiba-tiba musuh datang gimana? Kalau sudah bikin parit airnya nggak ada gimana? Seringkali kita begitu kan? Firman Tuhan berkata dengan jelas, lalu kita katakan, kok gitu sih? Harusnya tuh begini Tuhan, lah kita ngajarin Tuhan. Lah kalau kau tahu ngapa kau nggak bikin sendiri? Tetapi tidak berhenti di situ. Perhatikan ayat 18. Tuhan katakan apa? Itu adalah perkara ringan di mata. Kenapa muncul ayat 18? Karena muncul tadi yang semua saya sebutkan itu, keraguan-raguan, kebingungan, ketidakmengertian. Kenapa harus bikin parit? Ya elah udah bikin aja, taat aja. Itu perkara ringan. Bukan hanya masalah air loh ya. Lihat ya, yang dibutuhkan apa? Apa? Air. Yang sedang mereka hadapi apa? Moab. Tetapi diberikan satu solusi,
gali parit, masalah air, plus masalah Moab, beres. Loh, masa iya? Apa ndak bahaya tah? Wah, ini sering nonton TikTok nih. Ndak bahaya tah? Elisa katakan, itu tidak sulit bagi Tuhan. Kalau dia bisa menyediakan air, dia juga bisa menghancurkan Moab tanpa engkau harus berperang. Tapi perhatikan kalimatnya. Menggali atau tidak itu keputusanmu. Firmanku sudah berkata, gali atau tidak tergantung kau. Taat firman atau tidak itu tanggung jawabmu di hadapan Tuhan, bukan tanggung jawab Allah. Karena Allah tidak akan menggalikan parit untukmu. Allah akan menyediakan air. Tapi air itu hanya bisa disediakan kalau engkau menggali parit. Bukan karena paritnya, karena engkau taat sama Allah. Ketaatan itu adalah gambaran visual yang kelihatan kepada firman Allah. Maka menggali parit adalah pekerjaan risiko yang besar. Meresikokan kondisi mereka, meresikokan seluruh persediaan air mereka. Kedua, selama engkau tidak menggali parit, selama itu juga engkau tidak melakukan firman Allah. Dan selama itu tidak engkau kerjakan, engkau, prajuritmu, ternakmu, tidak akan dapat air. Maka mengerjakan dengan iman dan beriman dalam mengerjakan firman itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Amin. Mengerjakan dengan iman dan beriman di dalam mengerjakannya. Ketiga, kalau engkau menggali parit, sedalam apa paritmu, seluas apa parit yang kau sediakan, demikianlah jumlah volume air yang akan kau dapatkan dari Tuhan. Maka segitulah imanmu. Betul? Nah kalau gitu Pak, gali sampai 5 meter, itu rakus kau namanya. Secukupnya lah. Kan gitu ya. Oke kalau gitu Pak, kan ada orang kisah itu ya. Ada seorang kaya berkata, seluruh tanah ini, seberapa jauh kau berlari, di saat kau berhenti, disitulah milikmu, tanahmu. Dia lari sekencang-kencangnya, lebih kencang daripada sprinter. Karena dia pikir, satu hari ini aku lari, kesitulah tanahku semua. Sampai di ujung, sudah satu hari dia lari, 12 jam, non-stop. Setelah itu mati. Jangan rakus. Tuhan katakan, seberapa kau gali parit itu, seberapa dalam, volumenya segitulah yang kau siapkan. Banyak orang siap untuk menerima hujan, tapi tidak siap untuk menyiapkan payung untuk hujan. Amin. Banyak orang siap menerima air, tapi tidak semua orang mau menggali parit dengan dalam untuk menyiapkan diri menerima air. Kalau engkau bergumul waktu menggali parit, tetaplah menggalinya, sekalipun engkau meresikokan dirimu, karena engkau percaya kepada Tuhan. Tetaplah gali parit itu, tetaplah gali parit itu, supaya Allah memenuhi air di parit itu. Sehingga engkau bisa dapat lepas dari kekeringan itu. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, orang mempersembahkan korban. Apa yang terjadi? Datanglah tiba-tiba air dari mana? Dari Edom. Bapak Ibu, Edom itu dari mana ya? Edom itu artinya pegunungan. Atau artinya kemerah-merahan. Edom itu adalah nama ganti dari saudaranya Yakub. Siapa? Esau. Mereka tinggal di pegunungan. Ini disebut maka pegunungan Seir atau pegunungan Edom. Dari sana yang tidak pernah dipikirkan, datang air, penuhlah negeri itu dengan air, memenuhi seluruh parit yang digali oleh seluruh bangsa itu. Begitu mereka melihat air itu, mereka bersuka cita bukan? Wah, mereka bukan hanya bisa minum, bisa berenang. Masalah mereka sudah selesai bukan? Bukan hanya berhenti di situ, saudara. Kalau Anda membaca ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26, mereka tidak berperang. Seketika itu juga. Air yang datang ke tempat mereka dan memenuhi dengan limpah itu. Kemudian air itu sampai ke daerah Moab. Tapi sampai ke daerah Moab bukan dalam rupa air bersih. Airnya mengalir sampai jauh.
seperti aqua. Tidak. Nyampe di tanah Moab, dia berubah menjadi darah. Merah. Dan dia katakan, orang Israel udah bunuh-bunuhan. Mari kita hajar dia. Sampai di sana, orang udah segar bugar. Baru minum air. Dan dibantailah semua orang Moab. Sampai akhirnya mereka dapat dikalahkan. Saudara bisa lihat, air solusi mereka. Dan air itu adalah sekaligus masalah mereka. Yang muncul di saat mereka punya masalah. Seringkali masalah yang Tuhan izinkan terjadi di tengah menghadapi masalah, ada masalah baru, adalah solusi dari seluruh masalah yang dihadapi. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita tidak tanya kepada Tuhan, kita nggak ngerti, bukan? Saudara, apa kesimpulan kita hari ini? Kalau seluruh yang kita bicarakan tadi Anda lupa, jangan lupakan dua hal ini. Kemenangan dapat kita nikmati kalau engkau dan saya mau mencari Tuhan. Berseru padanya, mengerjakan dengan iman, gali paritmu, sekalipun engkau sedang bergumul saat ini dan meresikokan hidupmu. Berserulah kepada Tuhan. Jangan datang pada Tuhan hanya karena engkau berada dalam situasi darurat. Serulah kepada Dia tiap-tiap waktu. Yang kedua, di dalam Tuhan, krisis dan pergumulan seringkali jadi jalan keluar. Seringkali jadi alat Tuhan yang digunakan Tuhan supaya engkau dan saya bisa menikmati kemenangan. Amin. Maka air yang menjadi tambahan kesulitan ternyata adalah jalan kemenangan untuk seluruh pergumulan. Air yang tiada itu menjadi solusi bukan hanya dari kebutuhan minum mereka, tapi juga kebutuhan kemenangan mereka di dalam peperangan. Saudara yang terkasih, kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, dan selamat menikmati kemenangan melalui pergumulan, melalui air mata dan kesulitan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Mari angkat suaramu bersama-sama kepada Tuhan. Bapa, ampunilah kami. Kalau kami seringkali jatuh kepada sikap Yoram. Ketika situasi kami baik dan berubah seketika secara drastis dalam situasi yang sulit. Bahkan dengan cepat bereskalasi menjadi begitu buruk. Kami sering mengambil jalan pintas. Kami mengambil keputusan, kesimpulan bahwa Tuhan tidak mengasihi kami, Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Padahal Tuhan tidak merencanakan itu untuk keburukan kami. Tuhan seringkali memberikan kesulitan di tengah kesulitan, pergumulan tambahan di tengah penderitaan, sebagai jalan keluar dan solusi untuk menyelesaikan seluruh permasalahan. Hari ini kami belajar Tuhan, kami tidak lebih dahulu menyalahkan Tuhan, kami tidak lebih dahulu mencari kontingensi, rencana yang lain. Tetapi yang pertama dan yang terutama dan satu-satunya kami datang pada Tuhan. Tuhan, ke depan ketika kami mengalami kesulitan, tolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berseru kepadamu, memohon kepadamu. Apapun pergumulan Moab yang kami hadapi, kesulitan air yang kami miliki, tolong kami supaya kami belajar dari Yosafat, belajar dari Elisa, belajar dari firman Allah hari ini. Biarkan kami menikmati kemenangan dalam pergumulan kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh hidup mengasihi Tuhan terus-menerus dengan ketekunan, bukan hanya saat emergensi saja. Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami kepadamu. Kiranya Engkau menolong Tuhan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Yang berulang tahun Tuhan berkatilah. Saudari Jessica, Saudari Ina Marlina, Saudara Jogi, Bapak Refli, Adik Tiara, Saudara Gihon, Saudari Felicia, yang berulang tahun bahkan seluruh jemaat yang
berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkatilah dengan limpah. Mampukanlah mereka boleh mendengar suara Tuhan. Mampukan mereka untuk taat di dalam usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Kuatkan mereka, baik dalam kehidupan maupun pertumbuhannya. Iman percaya mereka. Kami berdoa bersyukur, Tuhan mampukan terus Ibu Rosita boleh menjadi alat Tuhan sekalipun ada banyak kelemahan tubuh, pergumulan di tengah keluarga. Jadikan dia berkat dan saksi Allah bagi anggota keluarga yang belum percaya. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus, Chandra, dan Ibu Ellen yang berjuang dalam proses pemulihan kesehatan. Bapak, berbelas kasihanlah. Berikanlah pemeliharaan Tuhan, berikanlah kemampuan, dan berikanlah kekuatan. Kami berdoa untuk Ibu Iren, Ibu Anita Hening Tias, Ibu Natasha Yosua. Bapak berkatilah supaya kandungannya tetap dalam keadaan sehat, sampai proses persalinan nanti juga Tuhan memeliharakan bayi dan ibu. Tuhan menjagai, melindungi setiap makanan, minuman, istirahat yang boleh diambil, makanan, minuman yang diasup, menjadi jalan pemeliharaan Tuhan buat bayi dan ibu yang mengandung. Berkati perjalanan rencana pelayanan Pendeta Atsumi yang akan melayani ke Indonesia, baik ke Jakarta, ke PA Raja, kantor pusat HKBP yang akan berbicara dan memobilisasi gereja dan para pimpinan HKBP untuk fokus kepada pekabaran Injil di dunia. Tuhan tolong, urapilah hamba-hambamu yang akan pergi dan berbicara ke sana. Kiranya Tuhan menggerakkan gereja yang besar, gereja Tuhan ini menjadi tangan Tuhan juga di tengah dunia ini. Tuhan berkati Pendeta Atsumi akan melanjutkan juga ke STT Saat di Malang. Tuhan berkati supaya kerjasama dengan STT Malang juga boleh menolong gerejamu di tempat ini terus bertumbuh, maju, mencintai dan mengasihi Tuhan. Berdoa untuk kebutuhan gedung ya Tuhan. Gedung yang tengah diusahakan saat ini, Tuhan berkatilah. Prosesnya berjalan dengan baik, sehingga kelak di bulan Desember atau Januari nanti kami boleh masuk ke gedung yang baru. Dan kami berdoa Tuhan berseru kepadamu, berbelas kasihanlah kepada jemaatmu. Dan mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Hari ini kami akan mengambil sakramen perjamuan kudus. Berkatilah supaya roti dan anggur yang kami ambil ini menolong kami untuk makin mengerti pengorbanan Kristus, makin menyadari anugerah Tuhan yang besar itu dalam hidup kami, sehingga kami tetap setia, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan tiap-tiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan akan jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita persiapkan.